Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata Bapak Rizik Syihab ini ya sudah ditantang debat oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tapi Bapak Rizik Syihab ini di belakang itu sering menghina, merendahkan ya kelompok Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahkan yaitu pakar DNA Dr. Sugeng juga direndahkan dan Bang Haji Roma Irama juga direndahkan. Nah, teman-teman, jadi acara debat ini antara Bapak Rizik Syihab dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani semestinya ini sudah ada lokasinya. Ya, tinggal kita menunggu Bapak Rizik Syihab apakah berani ya melawan debat antara tentang terkait masalah nasab ini dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya, kita tunggu saja, teman-teman. Namun yang anehnya kalau saya lihat video-video dari Bapak Rizik Syihab ini, ya isinya hanya mencaci maki Kiai Imaduddin Al-Bantani, menghina, merendahkan. Tapi nggak tahu ya teman-teman, nanti acara debat ini apakah Bapak Rizik Syihab ini berani? Saya rasa nggak berani lah. Saya 100% Bapak Rizik Syihab ini nggak akan berani ya menanggapi tantangan debat Kiai Imaduddin Al-Bantani. Padahal lokasinya ini sudah ditunjukkan yaitu ataupun sudah ada, yaitu ada di Pondok Pesantren Bogor, yaitu Kiai Sepuh Bogor ya teman-teman. Coba mari kita simak videonya yaitu tentang terkait lokasi debat yang akan diselenggarakan oleh Kiai Sepuh Bogor. Mari kita simak videonya ya. Jadi ini tegak-tegak diskusi walaupun debat lebih sengit daripada diskusi. Lebih sengit daripada diskusi ya. Baik, nanti pemirsa ini memang kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 Ya. Tetapi nanti untuk teknisnya mungkin peserta itu akan dibatasi ya Pak Kiai ya. Dibatasi dari pihak Kiai Imad mungkin antara 10 orang atau berapa, dari Habib Rizik juga sama, biar diskusi ini kondusif begitu ya. Ya iya, kalau saya sih gimana ininya saja, artinya pengikutnya ini dibatasi. Kalau penonton kan susah kita untuk membatasi. Orang dari sekarang sudah pada telepon ke saya, Gus kapan nanti saya mau ikut nonton. Ya termasuk gimana role dia mau nonton. Termasuk teman-teman dari Tasik segala macam. Banyak peminta untuk nonton. Untuk nonton debat ini Kiai Imad. Antusias sebenarnya. Antusias. Iya. Jadi nggak main-main ini, banyak orang mau nonton gitu. Jadi kalau penonton, ya kita tidak bisa. Kalau di sini acara debatnya, ya kalau 10 sana, 10 sini kan gitu. Berapa? Ditambah panelis dan sebagainya. Iya. Misi ya biasa itu. Ya, nanti untuk nanti live di pada Suka TV, terus kemudian juga nanti ada screen besar ya di luar itu ya, untuk menonton itu ya. Menonton saya nggak bisa bendung. Iya. Bisa bendung. Acara ini pun saya tidak lepas dari pemerintah daerah ya. Oh, pemerintah daerah. Iya, koordinasi. Nggak bisa saya sendiri. Sejauh ini dengan Bupati Bogor? Saya dekat sekali. Bagaimana? Sudah izin atau bagaimana? Saya baru share ke Sekda kemarin. Belum sampai ke dia, saya nggak tenggal nyampein ke dia. Dia banyak urusan, tapi saya mau ngomong secara khusus. Mau bicara? Ya, ini kan ada akun Percap NU juga, kita sambil bahas itu, sambil bahas rencana ini. Pasti dia sudah dengar ini soal ini. Oh iya, ya kemarin viral ya Gus Lim ya tentang pelaksanaan debat yang akan digelar di sini. Jadi agenda dalam waktu dekat akan sowan atau melapor ke Bupati untuk menggelar acara debat ini. Ini serius ya, Gus ya. Konsepnya kan begini, begini konsepnya. Ini Pak Pak Bupati ini adalah orang yang dipercaya Pak Prabowo. Dia katakanlah tidak kepengen jadi bupati, tapi tugas ini persoalan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan itu harus timbul dari Bogor gitu loh. Jadi ini Bogor ini halamannya rumahnya Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang semrawut itu selesaikan di Bogor kan itu akan lebih baik. Jadi ini serius akan digelar. Insyaallah. Kemudian akan sowan ke Bupati untuk melaporkan acara ini gitu ya. Tentu. Ini bukan acara kecil kan kalau terjadi. Saya anggap sih kita harus penuh persiapan. Termasuk ke pihak keamanan, kepolisian. Ya iyalah. Polisi juga sudah telepon ke saya. Siapa saya mengamankan. Dari Polres sudah telepon. Oke, baik. Ini jadi bukan omon-omon ini pemirsa, Gus Lim untuk menyediakan tempat ini untuk berdebat dengan Kiai Imad, menampilkan perdebatan tentang nasab antara Kiai Imad versus Habib Rizik. Gus, mungkin sekali lagi saya minta penandasan. Kenapa Gus Lim itu begitu antusias untuk menggelar debat persoalan nasab ini? Kita semua akan punya persoalan pada masanya. Orang punya masa punya orang. Inilah salah satu yang harus kita tuntaskan ketika ada persoalan-persoalan yang mengganggu jalannya kepemerintahan, jalannya kemasyarakatan. Artinya jangan sampai ada kisruh. Ini akan mempengaruhi. Betul. Kita harus cegah.
inilah saya punya tekad seperti itu. Entah orang lain punya tekad seperti itu atau tidak, wallahu alam, urusan orang lain. Tapi di benak saya ini persoalan harus selesai, harus tuntas. Karena ini persoalan serius ya, bukan persoalan remeh-temeh. Bukan terus-terusan ini. Ini kan terus-terusan, tidak ada henti-hentinya, terus saling caci maki. Dari kedua belah pihak gitu ya. Iya, saling tantang. Kalau sudah saling tantang kan nggak ada benernya. Nggak ada ujungnya. Ya iya, itu bukan apa tuh ranahnya ulama, itu jawara. Yang kedua, Gus Lim melihat bahwa ini jangan sampai di arus bawah itu terjadi chaos gitu aja. Terjadi konflik horizontal itu ya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi bangsa kita. Diobok-obok. Iya. Kan begitu. Sadarlah semua. Kalau Anda Mahaba ya silakan saja Mahaba, silakan saja. Kalau kami juga kalau tidak mereka Habib itu bukan keturunan Habib, tetap saja merasa hormat. Apa saya tidak kenal banyak Habib? Ya kenal Pak, walaupun saya di hati saya itu tidak menerima di keturunan Nabi. Iya. Saya kenal banyak Habib dan orang itu baik-baik. Termasuk saya berguru dengan Habib Abdurrahman. Ya di Tebet itu dia. Iya. Dekat Matraman itu kan. Kan saya berguru bahasa Arab juga di situ. Bapaknya Habib Ali kan. Ya tetap kalau guru ya guru. Guru itu ya. Walaupun di dalam hati kan kita tidak mutlak kita harus percaya dan tidak ketika kita tidak jelas persoalannya mah. Tidak percaya Habib itu tidak jelek semuanya. Juga tidak baik semuanya. Yang baik kan tetap saja saya hormat. Mau keturunan Nabi, mau bukan keturunan Nabi itu kan persoalan saya. Oke, jadi Gus Lim ingin bahwa perdebatan ini dihentikan di Bogor di sini. Di halaman Prabowo. Di halaman Prabowo. Bogor itu halaman rumah Prabowo dan saya bantu bupati. Iya. Menuntaskan hal-hal yang krusial. Jadi jangan sampai ada chaos di arus bawah, saling tantang menantang, kemudian saling cegat-mencegat, saling membubarkan pengajian begitu. Ya iya, nanti siapa yang rugi? Iya. Ini akan ada pengaruhnya ke negara juga. Aturan membangun ekonomi, aturan membangun hal-hal yang baik. Ini kisru persoalan keamanan kan ini juga. Ya keamanannya juga kalau perokeman sih masih wajar. Ini keamanan kok di ulama kan. Betul. Kira-kira Gus yang di benak Gus Lim itu siapa saja yang akan diundang? Saya tentu pemerintah daerah saya harus kasih tahu. Iya. Ya, apalagi Kecamatan Comas kan terdekat. Ya. Jadi tidak ada gerakan di sini yang tidak diketahui oleh pemerintah. Walaupun saya bukan orang pemerintah kan. Iya. Saya taat sama pemerintah, saya taat beragama. Tentu kita harus hargai. Kapolres itu ya? Ya iyalah. Bupati tentu. Anggota Dewan DPRD? Ya iya. Ketua semua Dewan MUI, PCNU, Muhammadiyah Muhammadiyah juga kan sama saya.